apa itu penciptaan. Penciptaan versus evolusi. Ini adalah sesuatu yang seru, ini ada sesuatu yang penting yang kami harap tayangan ini memberkati sahabat Berea sekalian. Yuk, Ko Andreas, gimana nih? Evolusi itu apa sih? Yuk, kita ngobrol-ngobrol ya sama Ko Andreas sama Ko Wempi ya. Ayo. Gimana kok? Ini evolusi ini gimana ceritanya ini? Evolusi sebetulnya sebuah teori yang meyakini bahwa segala sesuatu makhluk hidup dan juga alam semesta ini terbentuk terjadi secara secara ada satu masa yang cukup lama seperti itu. Nah, kalau kita bagi bahwa sebetulnya teori evolusi itu terjadinya alam dan terjadinya makhluk hidup. Kalau terjadinya alam, mereka meyakini bahwa alam semesta ini awalnya dimulai daripada sebuah gas, kemudian lama-lama berputar, akhirnya membentuk satu gumpalan-gumpalan. Nah, sedangkan makhluk hidup pertama kali ada di muka bumi ini adalah dari jenis makhluk hidup yang bersel satu tumbuhan, yaitu algea. Algae ya, sebetulnya algae biologi. Ya. Algae, ya. Nah, kemudian dari makhluk hidup ini kemudian mereka berevolusi, sesuatu yang kadang-kadang nggak masuk di akal juga sih sebetulnya. Kemudian dari sel satu menjadi hewan primata. Nah, hewan primata ini yang paling dekat adalah bagi menurut mereka itu evolusioner itu adalah monyet. Sebetulnya kalau kita lihat memang kerak itu mungkin ya kok. Betul, kerak lebih tepatnya kerak ya. Nah, sebetulnya kalau dilihat secara biologi, hewan yang lebih dekat ke manusia itu bukan kerak, sebetulnya babi sebetulnya. Jadi kalau evolusioner jadi ngelihatnya gini, apa yang dekat kepada manusia? Oh, sekelompok hewan hominid yang namanya kerak. Nah, permasalahannya dari kerak ke manusia ini gimana prosesnya? Nah, inilah yang akhirnya menjadi suatu teori mata rantai yang hilang. Jadi mereka nggak bisa menjelaskan daripada kerak bisa jadi sosok manusia. Nah, inilah kelemahan, titik lemah daripada evolusi, teori evolusi itu kurang lebih seperti itu, Pak Roni sama Pak Wempi. Keren nih. Ko Wempi gimana Ko Wempi nih? Jadi sahabat Berea ya, ada suatu perbedaan yang signifikan ya. Kalau teori evolusi itu berkata bahwa dari sel yang kecil, yang satu, sel tunggal, itu makin lama makin kompleks. Tapi kalau Alkitab ngomong nggak seperti itu. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi langsung sempurna. Seperti itu ya, Ko Wempi sama Ko Andreas ya. Betul ya. Jadi perbedaannya mungkin di situ. Nah, gimana nih Ko Wempi nih? Setuju nggak nih sama teori evolusi nih yang mengatakan kita kerabat dekat sama monyet nih? Atau kera nih? Iya. Ya kalau ngomongin evolusi kan nggak bisa lepas dari satu tokoh yang namanya Darwin yang mengatakan bahwa kehidupan sekarang adalah buah daripada perubahan dari kehidupan-kehidupan di masa yang lalu, termasuk manusia, perubahan yang sempurna dari sejenis hewan kerak lah yang terus berevolusi sehingga menjadi manusia modern sampai hari ini. Tentu saja bertentangan dengan Alkitab ya, di mana dalam kitab Kejadian Alkitab sudah mencatatkan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, juga Tuhan menciptakan binatang-binatang, dan pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Jadi manusia bukan hasil dari sebuah evolusi. Menurut Alkitab, manusia adalah ciptaan Tuhan yang serupa, segambar dengan Allah. Ya, seperti itu Pak Roni. Ya. Jadi ini sebetulnya paham evolusi ini juga berbahaya ya bagi kelangsungan kehidupan kekristenan kita ya, Ko Andreas ya. Karena apa? Karena teori evolusi ini secara nggak langsung menentang adanya intervensi Allah dalam penciptaan, gitu ya, Ko Andreas ya. Jadi ateisme segala macam itu sangat subur sekali mungkin ya. Gimana kok ini kok? Ya, bisa. Karena kalau kita lihat dalam konteks teori evolusi, sebetulnya juga artinya mengkerdilkan daripada peran daripada Allah dalam suatu penciptaan. Namun sebetulnya kalau kita lihat teori evolusi itu terbagi dua. Ada yang benar-benar teori evolusi artinya Tuhan nggak ikut campur.
Jadi manusia tuh terbentuk dengan satu proses yang sangat Dengan panjang. sendirinya ya. Heeh. Tetapi ada yang berpendapat begini, teori evolusi itu juga terjadi karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya juga. Nah, Ah, ini kan repot, ya kan? Jadi mereka betul mulai betul. mencampur adukan antara proses Allah menciptakan seperti di Alkitab tadi Pak Wempi bilang, tetapi prosesnya gimana? Oh, ada satu proses evolusi juga. Nah, seperti itu kan ya. Nah, kita ambil contoh aja mengenai penciptaan alam semesta, beberapa ilmuwan meyakini tentang teori Big Bang. Ya, Ah, si betul betul. Stephen Hawking ya kan, ada sebuah ledakan besar yang akhirnya menjadi terciptalah daripada benda-benda planet atau tata surya yang ada saat ini. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi sebetulnya teori evolusi ini cukup membahayakan karena mengkerdilkan daripada peran Allah. Bahkan mungkin orang bisa berpendapat Allah itu sesungguhnya tidak ada. Manusia yang bertindak sendiri, proses berdasarkan alam, seperti itu. Kurang lebih. Betul betul. Makanya bahaya sekali ya teori evolusi ini di dalam iman kekristenan kita ya. Kita bukan untuk musuh kita sebetulnya bukan ilmu pengetahuan, karena saya percaya ilmu pengetahuan dan Alkitab itu sejajar, sama, saling melengkapi. Cuman yang kita kritisi di sini adalah teori evolusinya, bukan ilmu pengetahuannya. Seperti itu ya, KMP ya. Nah, Ya, sahabat Berea TV juga gini, adanya teori evolusi ini juga berbahaya. Kenapa? Karena manusia mereka tidak mengakui bahwa manusia itu pernah jatuh dalam dosa ya. Kenapa? Karena manusia itu kan dari sel tunggal terus makin lama makin kompleks, makin lama makin sempurna. Jadi ini juga berbahaya karena apa? Karena kita menyangkali apa namanya penebusan Yesus di kayu salib gitu ya. Karena apa? Karena mereka nggak percaya bahwa manusia ini ada dibentuk langsung jadi serupa dengan gambaran Allah gitu. Jadi di Taman Eden itu mereka nggak percaya gitu ya. Nah, KMB gimana nih KMB? Masalah evolusi ini ada lagi nggak yang mau diomongin nih? Ya, sesungguhnya teori evolusi ini adalah teori yang dicetuskan oleh seorang ateis ya. Si Charles Darwin ini kelihatannya Darwin ya. ateis ya. Charles Darwin ateis dan seolah-olah menolak peran serta Tuhan di dalam penciptaan segala sesuatunya. Kalau kita umat percaya harus kembali lagi kepada Alkitab ya. Tapi yang menarik perhatian saya Nggak masuk akal juga sih sebetulnya. Saya percaya sih bahwa bumi kita masih muda, masih berumur ribuan tahun, 10 sampai 6.000 tahun ini. Gitu sih menurut saya sih, atau KMB. atau mungkin juga nggak ya, misalkan Adam dan Hawa diciptakan lalu belum ada hitungan waktu sampai manusia Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Mungkin nggak, yaitu fosil-fosil yang ada sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Jadi waktu pada saat waktu belum dihitung ya. Gimana ya Pak Roni, Pak Andreas? Ya, sebetulnya gini, kalau waktu belum dihitung itu memang masuk akal juga. Cuman kita jangan lupa kalau misalnya kita lihat di Kejadian, ya ketika Tuhan menciptakan langit, ada matahari dan apa namanya dan benda-benda Terang, langit, Pak. Tuhan ngomong gini, jadilah petang dan jadilah pagi. Nah, menurut gua gini, ketika Tuhan menjadikan jadilah pagi dan jadilah pagi ya, petang dan pagi itu waktu sudah ada sih sebetulnya. Cuman kemungkinan besar itu memang nggak apa ya, waktunya kita nggak tahu. Waktunya itu kalau kita kan secara dunia sekarang ya, waktunya 1 jam itu 60 menit gitu. 1 hari 24 jam gitu. Tapi waktu di Taman Eden kita nggak tahu. 1 hari bisa jadi 1.000 tahun. Tapi batasan waktu tetap ada sih menurut saya ya. Cuman batasan waktunya itu memang kita Kekal. nggak bisa lihat, Lama, nggak bisa lama. betul, Nggak nggak bisa terhingga itu. kali ya. Ya mungkin Adam dan Hawa Nggak tahu sebelum juga jatuh gitu, nggak tahu juga dalam, karena belum ada dosa waktu itu kan. ya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, waktunya mungkin kekekalan itu ya lama kali ya. Sampai si Bisa Adam dan jadi ya. Hawa itu jatuh dalam dosa. Gimana, Pak Andreas? Kita ngobrol santai aja nih ya. Seru juga nih. Ya, bisa juga kemungkinan seperti itu karena awal manusia diciptakan dalam satu kemuliaan. Namun setelah jatuh dalam dosa masuk itu,
mulai terjadi beberapa kehancuran, termasuk juga bumi ini, ya. Bumi sudah mulai berbeda dengan masa penciptaan. Mungkin itu juga menjadi salah satu pengaruh, ya. Karena usia manusia juga mulai makin lama makin merosot usianya, kan panjang Betul, usianya betul. udah makin merosot. Demikian juga keadaan muka bumi ini. Apalagi setelah bumi mengalami zaman air bah. Nah, itu juga saya pikir juga mengubah daripada kontur daripada bumi ini. Jadi bumi yang saat ini kita tinggali jelas berbeda dengan waktu masa penciptaan. Keadaan alamnya juga jelas mengalami perbedaan. Nah, sedangkan manusia melihat itu kan dari perhitungan karbon. Penghitungan karbon itu dari apa ya? Teorinya saya lupa. Jadi sesuatu dia menyerap daripada panas matahari kan? Hitungannya itu saya lupa teorinya apa ya? Ada nanti kapan-kapan saya pelajarin ya yang karbon. Saya lupa. Biasanya dari kayak yang si apa? Gajah purba itu kan dilihat dari kandungan yang dia makan. Makanya ada sesuatu ketika hewan itu meninggal, ada sesuatu yang akhirnya sesuatu yang pernah dia makan dari kan setiap makanan tuh mengandung daripada fotosintesis dari mana matahari. Maka itu akan tetap tertinggal, akan tetap tertinggal di dalam jasad si hewan itu mati. Nah, makanya tes karbon kan berdasarkan itu. Jadi, wah ini kira-kira hitungannya sekian tahun. Kemungkinan juga perhitungan manusia itu juga bisa salah. Saya kira bisa salah. Untuk alam semesta ini juga mereka memperhitungkan sesuatu yang salah juga banyak. Contohnya, ya, geosentris. Dulu awal-awalnya kan geosentris, ya kan? Pengetahuan kan geosentris. Kemudian oleh Galileo dibantah, ternyata heliosentris. Nah, itu. Tapi saya ngomong gini lagi nih. Nah, kalau kita bicara mengacu kepada Alkitab, menariknya begini. Kenapa heliosentris? Kenapa dulu geosentris? Karena kan pandangan Alkitab gini. Waktu Allah menciptakan pertama kali kan belum ada benda-benda langit. Jadilah terang dulu. Nah, kenapa ada siang dan malam? Sedangkan benda-benda belum diciptakan. Nah, ini juga menjadi sesuatu kelompok-kelompok tertentu yang suka saya sebut dengan kaum polemikus lah, suka mencela Alkitab. Konteksnya seperti itu. Nah, Alkitab ini nggak bisa dipercaya nih. Penciptaannya gimana dibentuk penciptaan? Ceritanya aja udah ngawur, terang dulu, benda-benda langit berikutnya. Kenapa udah ada hitungan hari? Nah, kayak gini. Artinya juga ilmu pengetahuan bukan tidak sinkron ya. Ilmu pengetahuan itu tetap berasal daripada Allah kan ya. Berkembang lah gitu ya kok. Betul. Tapi konsep berpikir manusia yang sangat terbatas itulah mulai mencari sesuatu jawaban dengan caranya dia gitu kan, bukan cara terang firman Tuhan, seperti itu mungkin ya. Iya. Jadi memang banyak apa ya? Banyak hal-hal yang kita sebetulnya tertutup bagi pengetahuan kita yang terbatas ini ya. Kenapa? Karena misalnya kita kalau misalnya ngomong penciptaan, malaikat diciptakan seperti apa? Kan kita nggak tahu, nggak pernah ada di sini ya. Di Alkitab nggak ada. Jadi Alkitab itu mengunci ya. Makanya saya seneng kalau misalnya kita ngomongin tentang kitab Kejadian itu dimulai dari Beresit ya. Beresit itu hurufnya seperti ini nih ya. Nah, seperti ini. Yang terbuka cuma ke arah sana, yang ke sini tertutup. Artinya memang banyak yang tidak dibukakan Tuhan untuk manusia. Manusia hanya terbatas pada penciptaan ke sini aja. Penciptaan alam semesta yang lain-lain itu tertutup kayaknya bagi manusia dan memang sulit sekali untuk dipahami ya. Nah, sekarang gini deh. Kalau misalnya evolusi ini bahayanya lagi karena apa ya? Bahwa sel-sel yang lemah itu akan punah gitu ya, KOMP ya. Sel-sel yang lemah akan punah, akan tergantikan dengan makhluk-makhluk yang lebih kuat. Jadi ini juga pengaruhnya ke kita masa kini ini adalah pembulian ya. Orang-orang yang lemah ini akan sering dibully sama orang-orang yang kuat gitu ya. Jadi praktek-praktek seperti ini sebetulnya secara tidak sadar bahwa kita pun melakukannya gitu loh. Jadi ini gimana nih? Bahwa ada orang yang ngomong kalau misalnya kan namanya itu apa ya? Kalau itu loh apa namanya yang lemah terus digantikan sama seleksi alam, betul seleksi alam. Nah, jadi seleksi alam dari dulu itu kan sudah ada gitu loh maksudnya. Jadi yang lemah akan digantikan sama yang kuat. Jadi
Makanya manusia-manusia sekarang ini banyak pembulian mungkin karena salah satunya adalah percaya teori evolusi gitu ya. Hmm. Pengaruhnya banyak itu seleksi alam berdasarkan evolusi itu, salah satunya Adolf Hitler. Adolf Hitler bikin Betul. pembantaian terhadap kelompok-kelompok yang dianggap non-Arya. Arya itu adalah ras yang paling unggul. Maka di luar itu kan diukur kan. Kalau Adolf Hitler kan suka diukur lingkar kepala, wah ini segala macam, bentuk hidung dan segala macam. Non-Arya dianggap kelas rendah. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan oleh Hitler itu sebenarnya banyak sekali terpengaruh dengan evolusi. Teori evolusi kan berkembang zamannya Darwin sekitar abad 19. Nah, Hitler itu kan lahir pada tahun 18 sekian kan, jadi pada masa-masa rame-ramenya itu. Nah, ditambah dengan pengalaman hidupnya dia yang tidak menyenangkan dengan kalangan ras tertentu gitu kan. Nah, ini yang membuat akhirnya kebencian itu muncul. Nah, akhirnya seperti itulah yang terjadi. Si Hitler. Hitler. Kan hanya ini bahaya sekali ya teori evolusi ini ya. Bahaya sebetulnya. Nah, tapi jangan salah. Secara pengetahuan kan sudah berkembang nih sekarang, ya. Bisa membuktikan teori evolusi itu salah. Tetapi konsep evolusi ini masih tetap menghantui pikiran kita. Kita ambil contoh. Kita pernah ya Pak Roni sama Pak Wimpi tentu ingat ada satu trilogi film yang judulnya The Planet of the Apes. The Planet of the Apes, kemudian The War of Planet of the Apes, kemudian ada 3 trilogi aja yang digambarkan manusia dijajah ya. Dijajah sama simpanse dan kelompok monyet gitu kan. Nah, konsep ini dari mana? Kok bisa monyet bisa melebihi daripada manusia? Si sosok simpanse ini namanya kan Caesar kan, si Caesar ini kan, si kaisar gitu kan, Caesar ini yang begitu cerdiknya, begitu pindarnya, akhirnya bisa mengkoordinir hewan-hewan monyet itu bisa menguasai LA kan, Los Angeles. Rasanya nggak masuk di akal. Tetap Allah kan menciptakan manusia dengan gambar serupa dengan Allah. Artinya kita ini adalah Allah itu sang creator. Kita ini ada sifat ilahinya adalah kita ini kreatif. Manusia itu kreatif. Allah itu adalah sang pencipta. Kita ini ada kreatif. Jadi bedanya Allah mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sedangkan manusia menjadikan sesuatu yang sudah ada, Allah ciptakan, menjadi sesuatu benda yang lain. Dari kayu, kita bisa bikin jadi kursi dan peralatan furniture. Sedangkan monyet kan nggak bisa. Tetap dia kan bikin sarang, homonid, berkelompok, tetap makanannya kan ya pisang. Nggak mungkin kalau manusia kan bisa goreng pisang, bisa diolah jadi ubi bisa jadi candil kan. Monyet boro-boro kan, pisang ya tetap pisang, gitu kan ya. Boro-boro jadi pisang, gitu kan ya. Boro-boro bikin candil ya kan. Pak Wempi jago bikin candil yang disebutnya boba subang gitu kan ya, candil. Boba subang deh, candil. Boba subang. Nah, di sini jelas kita lihat mungkin film itu hanya sekedar hiburan. Tetapi konsep berpikir manusia ini kan boleh dikatakan masih terkukung dengan evolusi itu sebetulnya. Lihat aja masyarakatnya kan masih percaya hal-hal itu juga kan, meyakini seperti itu. Nah, dan bahayanya lagi saya lihat gini. Sekarang apakah manusia pernah melihat figur daripada manusia purba atau belum? Kita pada dasarnya belum pernah melihat figur manusia purba, hanya berdasarkan fosil. Nah, fosil itu kan yang direka-reka seperti ini. Sehingga ada gambaran manusia purba diilustrasikan seperti ini, gambaran seperti ini. Itu dari mana? Kita kan dicekok dengan pengajaran itu dari buku-buku pelajaran SD, ya kan? Gambar manusia purba seperti ini, seperti monyet gambarnya. Nah, ini sebetulnya pembelajaran lah. Tanpa rasa takut akan Allah, pengetahuan itu makan akhirnya bisa membodohi manusia. Itu saya kira. Itu Pak WMP sama Pak Roni. Emang nggak pernah ditemukan ya pernah. Manusia setengah kera gitu ya. Nggak pernah ini Ya. ada perubahannya dari manusia setengah kera, tapi nggak pernah ditemukan gitu ya. Kan kita gitulah ya. Teori evolusi itu kan perubahan yang kecil, yang kecil-kecil selama berpuluh-puluh atau berjuta-juta tahun ya. Tidak pernah kita itu ngomong kalau misalnya bersel satu, dia jadi sel yang kompleks aja nggak bisa. Ya. Misalnya bakteri jadi macan aja nggak bisa. Nggak bisa. Ya, apalagi ini kita berubah karena berubah jadi manusia ya. Yang di dalamnya kita itu adalah serupa dan segambar dengan Allah. Jadi teori evolusi dari sel satu, dari yang tidak sempurna menjadi sempurna. Sedangkan manusia kan enggak.
diciptakan sudah sempurna, sudah luar biasa sebetulnya, gitu ya. Nah, cuman gini. Kalau misalnya kita ngomong teori evolusi ya, atau misalnya teori penciptaan sebetulnya, teori evolusi ini kan diajarkan di anak-anak SD, diajarkan di anak-anak SMP gitu ya. Jadinya kita akan susah. Karena apa? Karena ini pelajaran ini sudah ada di ranah pendidikan kita. Gimana nih kita ngajarinnya ke anak-anak nih, ke OMP atau ke Andreas nih? Gimana nih? Triknya lah itu. Susah Soalnya juga kenapa? nih Ini kalau kan ya susah mereka juga kan sudah tuh. dicekoki dari SD, dari SMP bahwa teori evolusi ya dari bersel tunggal sampai bersel banyak gitu ya. Berevolusi. Jadi bumi umurnya sudah 1,5 miliar ya. Sedangkan kita tahu kalau misalnya kita runut dari Alkitab cuman mungkin 10 ribuan tahun ya, ribuan tahun lah ya. Itu gimana nih? Triknya gimana kok? Ada trik nggak kok kira-kira kok? Kalau triknya kayaknya agak ya paling kita giring si murid itu dengan pendidikan agama di sekolah itu yang benar, dan juga di lingkungan sekolah, di rumah terutama dalam keluarga yang membekali dia dengan pendidikan kerohanian yang benar. Nah, jadi kalau pelajaran itu, kenapa teori evolusi masih ada di buku pelajaran? Ya itu sebagai sesuatu temuan atau Pengetahuan aja ya, teori ya kok ya. teori yang Tidak pernah boleh masuk muncul. ke iman kita ya. Betul. Tapi kita harus jelaskan dulu, ini teori ini pernah lahir pada ini. Mereka melihat manusia itu seperti ini, penciptaan lahirnya manusia seperti ini. Tetapi pernah dibantahkan. Nah, ada teori-teori yang membantahkan itu kan. Nah, Betul. dari situ mungkin dia harus diperlengkapi seperti ini. Jadi kita nggak bisa menutup mata dengan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Keterbatasan orang-orang zaman dulu karena teknologi mikroskop juga kan, melihat sesuatu benda juga yang kelihatan seperti apa. Sekarang kan ada mikroskop yang punya satu resolusi yang lebih tinggi sekali kayak gitu kan ya, bisa melihat segala sesuatu. Nah, dari keterbatasan orang-orang pada zaman itu melihat ilmu pengetahuan seperti ini. Tapi makin berkembang ilmu pengetahuan, maka makin terkuaklah sebetulnya ada campur tangan Tuhan dalam setiap penciptaan, termasuk juga kehidupan daripada manusia di dunia ini. Seperti itu mungkin ya. Ini satu poin nih yang saya dapat nih dari Ko Andreas nih ya, luar biasa nih. Jadi Sobat Berea ya, tidak semua pengetahuan itu harus kita imani ya. Hanya sebatas pengetahuan aja, hanya sebatas tahu ya. Kalau memangnya itu bertentangan dengan Alkitab, maka sebaiknya kita tidak jadikan itu sebagai dasar iman kita. Hanya sebatas pengetahuan aja. Nah, soalnya bahaya nih kalau misalnya kita ditanya di SD ya, di SD atau di SMP ada pelajaran IPA tentang teori evolusi dan kita nggak mau tahu ya, itu juga nanti nilai kita juga tidak jadi berkat gitu ya. Jadi ya hanya sebatas tahu aja lah. Misalnya kita sebatas baca koran kan ada sesuatu yang baru, ada sesuatu kejadian baru kan itu tidak langsung menjadi iman kita. Hanya sebatas di pengetahuan saja. Jadi pengetahuan dan iman saya rasa kalau misalnya seperti itu yang bertentangan ya hanya sebatas sebagai pengetahuan aja gitu ya. Ya, Tidak betul. usah menjadi iman kita gitu. Gimana Ya. nih Kak Wempi nih? Ada itu nggak? Tadi bagaimana tips dan trik? Ya, kembali lagi ya, peran keluarga di sini sangat diperlukan, mengingat kemajuan ilmu pengetahuan yang terbuka ya. Tinggal googling aja kita bisa cari tahu apa yang ingin kita tahu gitu kan. Jadi peran keluarga di sini mengembalikan anak kepada rel iman itu sendiri ya. Saya percaya ketika keluarga punya fungsi, punya peran yang baik buat anak-anak, saya percaya apapun pengetahuannya, dasarnya sudah kuat ya, iman kepada Tuhan. Ya sekalipun kita memang sebagai orang-orang gereja jangan sekali-kali kita menganggap ilmu pengetahuan ada di bawah iman gitu kan ya, atau sebaliknya iman ada di bawah ilmu pengetahuan. Ya semuanya berjalan harus selaras begitu ya, iman dan ilmu pengetahuan, karena keduanya bukan saling bertentangan tetapi saling melengkapi. Kalaupun ada ilmu pengetahuan yang belum bisa terjawab oleh karena iman ya, oleh karena Alkitab, percayalah itu tadi. Saya senang kalimat tadi dari Pak Roni ini, beresit ya, hal yang
Ada yang terbuka, ada yang tertutup, dan mungkin sekarang masih tertutup, tapi suatu saat pasti akan seiring dengan perkembangan pasti akan dibukakan. Dan ingat satu hal yang kita harus imani, Alkitab tidak pernah salah. Itu aja ya. Karena Alkitab ini udah teruji ya, udah teruji ribuan tahun ya, ribuan tahun, dan itu nggak pernah meleset. Alkitab sangat teruji. Sekalipun ada banyak orang yang meragukan ya, tapi Alkitab bisa menjawab, bisa membela dirinya sendiri. Ya, apa itu apa namanya ya? Alkitab bisa membela dirinya sendiri, apa tuh ya bahasa teologisnya tuh ya, Andreas ya? Ineransi kan itu ya, Alkitab benar ya, ineransi ya, ineransi. Ineransi ya, gitu benar-benar. Nah, jadi Alkitab bisa membela diri sendiri. Jadi nggak usah ada di sini ada from pembela Alkitab, nggak usah, nggak perlu ya jadi ya. Biar Alkitab membela Alkitab ya. Alkitab ini bagus kebenarannya. Nih. Gimana kalau misalnya kita ngomongin dinosaurus gimana nih? Ada nggak? Ada implikasinya nggak nih ke dinosaurus nih? Rame juga nih lagi dinosaurus nih. Jadi dinosaurus itu kan kalau misalnya kita lihat ya, ada nggak di zaman manusia modern ini, bukti-bukti di Alkitab yang nunjukin ada dinosaurus gitu? Kan dinosaurus ini kan katanya sih jutaan tahun yang lalu ya, jutaan tahun yang lalu gitu loh. Kalau misalnya kita lihat gimana kok? Kita lihat ada satu temuan, saya harus lihat bongkar-bongkar buku lagi nih yang tentang evolusi, di mana di daerah Texas atau di mana ya? Sungai Palusi. Palusi itu ya, di mana ditemukan telapak kaki dino yang sebutnya si dinosaurus dengan telapak kaki manusia. Cuman kan kita juga saya sempat mikir-mikir juga tuh itu benar-benar dinosaurus atau hewan peliharaan yang lain ya, karena gini Pak Roni, dulu orang inilah pengetahuan ya, dulu orang menganggap kan dinosaurus itu kan sejenis keluarga hewan mamalia. Ternyata berdasarkan penyelidikan ke sini kan dinosaurus itu bukan dikategorikan mamalia, tetapi masuk dalam kategori aves, burung-burungan. Makanya kalau kita lihat film Jurassic Park yang pertama dibuat oleh Steven Spielberg, itu benar-benar menggambarkan bahwa dinosaurus itu adalah keluarga aves dari bentuk cakarnya. Jadi mereka lihat kaki dinosaurus yang digambarkan oleh Steven Spielberg di Jurassic Park, kakinya begini nih kan, langkah kakinya begini, dia ngelangkahnya gini. Nah, ini kan seperti cakar ayam, cakar burung, dan memang berdasarkan penelitian sebetulnya dinosaurus itu memang dari keluarga aves sebetulnya, burung-burungan seperti itu, ya. Nah, kita nggak tahu apakah yang ada di kitab Ayub, ya seperti contohnya yang Behemoth yang kemudian diterjemahkan ya kan Kudanil. Jadi naga ya. Ya, apakah itu benar Kudanil atau bukan? Ada yang menduga bahwa yang disebut Behemoth itu bukan Kudanil, tapi seperti atau juga itu apa? Gajah raksasa katanya kok. Lewiatan ya. Lewiatan ya, yang di Ayub 40 ya. Lewiatan, betul. Satu lagi Lewiatan. Lewiatan itu apa? Nah, ada yang disebut sebagai, mungkin itu adalah seperti seekor buaya. Tapi buaya zaman purba, seperti apa wujudnya kita juga nggak tahu. Memang Alkitab itu penuh dengan misteri sebetulnya. Ya, benar kata Pak Roni tadi ya, bentuk Beresit dari kata huruf bet kan baik Beresit, kan, rumah bet, ya kan. Sesuatu Allah dibukakan hanya yang bisa dilihat dan ditangkap oleh otaknya manusia. Karena kalau Allah menyatakan dirinya secara terbuka bagi manusia juga, manusia nggak mampu untuk bisa menerjemahkan. Untuk menerjemahkan sosok pribadi Allah pun kadang-kadang kita masih kacau-kacau. Apalagi yang bersifat karya ciptaan Allah, yang masterpiece tentunya agak sulit juga ya. Ya, jadi ini sebetulnya menarik nih yang disampaikan sama Ko Andreas ini ya. Jadi sahabat Berea TV, kalau misalnya tadi dilihat Ayub itu ada di Ayub 40 ya, sampai 15, ayat 1 sampai 28 lah ya, itu nanti bisa dibaca ya. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga ya, kerangkanya seperti batang besi ya. Terus ia menegangkan ekornya seperti pohon aras. Nah, ini ada di semua di situ ya. Jadi itu adalah
kemungkinan besar itu adalah sosok dari Diplodocus ya kalau nggak salah ya, dinosaurus ya. Ya. Dan seperti yang Sobat Berea ketahui ya bahwa Ayub ini hidup sejaman sama Abraham, luar biasanya. Ya, jadi kurang lebih hidupnya sejaman sama Abraham gitu. Nah, cuman bagus sekali sebetulnya yang disampaikan sama Ko Andreas ya bahwa kita manusia hanya bisa melihat, mempelajari apa saja yang dibukakan sama Tuhan ya. Kejadian 1 ayat 1 itu bagus ya. Beresit dimulai dari huruf Bere ya, seperti ini ya. Jadi yang sini tertutup, yang sini baru terbuka, gitu ya. Ayo kok, gimana kok ini? Iya, menarik juga ya itu tentang dinosaurus. Ya, Nah. saya coba baca ya ayatnya ya, katanya. Apabila Lewiatan bersin, katanya, berpijaran cahaya, matanya berkilau bagai terbitnya sang surya, lidah api menghambur dari mulutnya, bunga api berpancaran kemana-mana, asap mengepul dari dalam hidungnya, seperti asap kayu bakar di bawah belanga. Napasnya menyalakan bara, nyala api keluar dari mulutnya, tengkuknya demikian kuatnya sehingga semuanya ketakutan di hadapannya. Tak ada tempat lemah pada kulitnya, tak mungkin pecah karena sekeras baja. Ya, ini binatang apa ya? Ya, kalau cuma diceritakan cuma Kudanil, ya Kudanil nggak gini-gini amat gitu kan ya. Kudanil ekornya kecil. Kudanil. Ya. Kalau ini Kudanil ini di Alkitab ekornya gede seperti batang pohon gitu. Jadi nggak Iya. ada Kudanil yang ekornya gede. Kudanil mah ekornya kayak babi ya, kecil segini. Iya. Ya, makanya kan Menarik ini sebetulnya. cuman karena mungkin terpengaruh dengan penterjemah Alkitab, terpengaruh dengan teori evolusi lagi ya. Jadi mengartikan apa yang digambarkan ini sebagai Kudanil gitu kan. Padahal ini kalau kita lihat dari Jauh dari fosil, ciri-ciri Kudanil. iya, kan kalau sekarang berkembang ditemukan fosil-fosil dinosaurus loh, ada loh ternyata. Hewan bukan Betul. Kudanil ya ini namanya. Ya, Betul. sejenis hewan-hewan purba, dinosaurus. Ya makanya kita sedikit demi sedikit terbuka dan ketika Tuhan membukakan kita sudah punya dasar yang kuat yaitu iman kepada Tuhan ya. Jadi apa yang dibukakan bukan untuk menyangkal iman kita ya, tapi semakin menguatkan iman kita ya. Menarik tadi ada satu kata dari Ko Andreas yang ngomong gini, kita mau mempelajari Tuhan aja sulit gitu loh. Otak manusia nggak nyampe. Sulit. Jangankan kita mau mempelajari Tuhan, kita mendefinisikan asam ya aja, asam ya, asam jeruk sama asam belimbing itu aja kita sulit. Seperti apa? Iya kan? Iya, belimbing, jeruk, terus nanas, asamnya kan beda-beda. Tetapi kita manusia ngomongnya asam, padahal tuh rasanya beda asamnya itu. Jadi memang manusia ini serba terbatas ya. Jadi kita hanya bisa mempelajari apa-apa saja yang dibukakan Tuhan ya. Tidak ada manusia yang apa namanya yang hidup ya sampai ribuan tahun untuk melihat teori evolusi ini nggak ada. Ya. Jadi memang manusia serba terbatas. Kita harus percaya apa yang disampaikan oleh Alkitab. Alkitab ngomong bahwa kita itu diciptakan segambar dan serupa. Jadi sudah wujud sempurna. Gitu aja ya. Gimana Ko Andreas nih Ko Andreas? Ya. Jadi kita lihat Alkitab itu kan bukan dari sudut logika, tapi dari sudut iman. Makanya kenapa Alkitab kan sering diserang oleh kaum polemikus lah ya, polemikus tetangga sebelah ya, kan istilahnya polemikus, suka bikin polemik. Kan mereka suka ngomong, coba pikir, pakai logika, ini kan nggak mungkin, mana Allah punya anak, nah kan? Karena mereka lihat itu dari sudut logika mereka. Namun kita kan melihat segala sesuatu dari sudut iman kita. Nah, apakah kita bisa menafsirkan, kalau misalnya Allah bisa ditafsirkan dengan logika kita, mungkin dia bukan lagi Allah, kita yang sudah jadi Allah. Ya. Kita bisa menafsirkan dia. Nah, karena dia Allah yang besar, kita nggak akan pernah bisa menjangkau dia. Makanya kenapa pertanyaan Musa pertama kali, jika dia pergi ke Israel, ke Mesir, suruh mimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, nanti mereka nanya, nama Allahnya siapa? Allah nenek moyang kita. Nah, saya harus ngomong apa nih? Jadi namanya siapa? Allah kan cuma ngomong Allah, ngomong aja, aku. Nah, aku itu kan I am kan, menunjukkan eksistensi Allah itu sendiri, yang sebetulnya kalau Allah mau jelaskan dia siapa, Musa juga akan keblinger. Pokoknya bilang aja si aku itu, yang punya nama aku itulah yang nyuruh saya untuk datang bebasin kamu. Makanya kenapa orang-orang Yahudi kan
selain mereka kan pantang nyebut Yahweh kan. Jadi mereka nyebut Hashem salah satunya. Donai. Kamu nyembah siapa? Hashem yang punya nama itu. Gitu. Kamu nyembah siapa? Oh, saya nyembah sosok yang punya nama itu. Gitu kan ya. Nah, contohnya gitu, Pak Roni. Iya benar ya. Tadi menarik juga tuh, Ko Andres ya. Allah, kita menyembah Allah yang menciptakan kita atau Allah yang kita ciptakan. Nah, itu kebanyakan Kita menciptakan Allah. Kita menyembah Allah yang kita ciptakan dengan konsepnya kita. Makanya muncul dewa-dewa, ilah-ilah, ya kan? Itu. Kembali omongan kita ke ini nih, ke evolusi nih. Ini dengar gue juga nggak tahu bener atau enggak nih. Charles Darwin itu ketika dia mau meninggal katanya. mau meninggal ya, apakah benar nih kira-kira nih? Kalau misalnya dia itu percaya pada Tuhan Yesus istilahnya gitu ya, dia menyangkal teori evolusinya sendiri gitu. Benar nggak sih itu? Ada nggak yang itu? Kalau saya lihat dari latar belakang kisah hidupnya, saya memang nggak punya secara ini ya dari latar belakang Darwin, tapi waktu SMA saya sempat pernah beli buku yang disebut 100 tokoh yang berpengaruh itu kan dari Michael Edhart itu. Nah, salah satunya dia bahas di situ Darwin. Nah, memang awalnya itu Darwin memang dia lahir dari sebuah keluarga Kristen sebetulnya. Kristen, betul. Jadi Katolik ya? dia pernah mau jadi sekolah teologi, masuk seperti itu, tapi nggak jadi. Makanya akhirnya dia memperdalam daripada biologi. Dan itu pun dia mencetuskan teori evolusinya setelah dia ikut ekspedisi dengan kapal Beagle itu tuh ke Kepulauan Galapagos. Galapagos ya. Galapagos. Dan dia lihat burung Darwin tuh, Vince Darwin itu. Kok jenis burung ada bisa macam-macam, ada runtutannya. Nah, dari situlah dia mulai berkembang pemahaman polanya itu sendiri. Sebetulnya kalau kita lihat apa yang dikatakan dalam teorinya Darwin ini, sebetulnya saya mau bilang gini, Darwin tidak mengajarkan dalam teori evolusinya untuk kita tidak mempercayai Tuhan loh. Tidak. Hanya teorinya dia berteori seperti ini. Kita yang mempelajari teori Darwin itulah yang punya konsep tidak ada Tuhan. Orang-orang ateis. Darwin tidak mengajarkan itu. Nah, kalau dilihat dari buku yang dia tulis itu kan The Difficulties of Theory, itu di bab 6 atau bab berapa? Judulnya apa ya? Saya lupa itu. The Origin of Species, ya kan? Nah, di buku The Origin of Species ini di bab yang ke-6 atau apa, itu ada bab yang dia tulis judulnya The Difficulties of Theory. Difficulty of Theory jadi ngomong gini, Darwin itu sendiri mengaku teori-teori yang dia paparkan ini sebetulnya banyak lemahnya, banyak titik lemahnya. Dia berharap suatu hari nanti ada orang yang dapat menyempurnakan daripada teorinya ini. Itu ada dalam bukunya. Babnya berjudul Difficulties of Theory. Itu bab yang ke-6 atau bab yang keberapa? Yang mengaku itu sendiri sebetulnya. Jadi teorinya dia ini sebenarnya nggak lemah, ada banyak titik lemahnya juga. Gitu Pak Roni, Pak WMP. Gitu. Jadi kemungkinan sebetulnya bisa, teori bisa aja berarti ya. Gimana kok? Ya, berarti sebenarnya bisa aja Darwin begitu pas akhir kehidupannya dia ngelihat bahwa apa yang dia teliti membuat kegaduhan lah gitu kan ya di antara dua kalangan ilmu pengetahuan dan kalangan Alkitab gitu ya. Mungkin ya. Sehingga si Darwin sendiri ya istilahnya untuk mengakhiri polemik dia ya meninggal dalam keadaan dia sudah tidak percaya lagi kepada teorinya. Ya kemungkinan seperti itu ya. Ya, bisa Pak. Ya kemungkinan sih nggak tahu meninggalnya juga ya. Tahu ya. Ibadah pemakaman nggak tahu ya. Kemungkinan ya. Ya cuman ya teori-teori seperti ini yang abu-abu ini bisa dipakai oleh dua belah pihak ya. Pihak gereja yang mungkin akan ngomong, wah Darwin juga waktu meninggal dia menyangkal sendiri teorinya. Padahal belum tentu juga gitu kan ya karena nggak ada saksi begini kan. Tadi Pak Roni juga ngomong dengar kabar ya iya, misalnya kan nggak ada rekamannya, nggak ada saksi, nggak ada bukti begitu kan ya. Kalau dalam ilmu kepolisian ya gugur dengan sendirinya gitu kan ya. Betul. Ya tergantung kepentingannya aja lah gitu ya. Informasinya mau ditarik kemana gitu. Ya. Oke nih, kita waktunya sebentar lagi nih ya ngobrol-ngobrolnya ya.
Jadi gimana nih? Intinya gimana? Kalau misalnya kita ada orang yang ngomong ya bahwa penciptaan ya, atau misalnya dia nggak percaya pada penciptaan, gimana nih? Ko Andreas atau Ko Wempi nih? Jawab Padres dulu lah, Kalau Padres. dia lebih percaya evolusi gitu, gimana nih? Kalau misalnya itu, menurut Ko Andreas, kalau misalnya ketemu sama orang yang kayak gitulah, gimana sih? Kita jelasinnya gimana nih? Kalau mereka mengatakan bahwa apa ya, bahwa Lebih mereka percaya. lebih percaya kepada teori evolusi, artinya begini, berarti genetikanya dia kan dari makhluk primata, daripada Betul. kera atau sejenisnya. Nah, Simpanse kok. sekarang simpanse gitu kan ya. Nah, sekarang kalau genetikanya sudah berubah jadi kita, lantas dia itu siapa? Nenek moyangnya kita, engkong kita. Jelas itu hal yang nggak masuk di akal sesungguhnya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa segala sesuatu ada sang pencipta yang kadang mungkin kita sulit untuk memaparkannya. Jadi kalau gambaran yang digambarkan di cerita di Alkitab, siapa yang mati di waktu Musa kan ngomong gini kan, aku akan mau ngelangkah nih kalau Tuhan nggak benar-benar menyertai dia. Sampai Musa beraninya dia ngomong, saya pengen lihat wajahnya Allah. Allah kan ngomong izinkan, oke, tapi karena dia begitu maha kudus dan Musa itu boleh dikatakan waktu itu orang berdosa, dia akan mati karena hadir Allah yang begitu kencang. Makanya kan si Musa disuruh sembunyi di celah-celah batu itu, terus telapak tangan Allah menutupinya, dia lewat dan Musa hanya melihat bagian punggung daripada Allah. Nah, kalau kita berbicara seperti itu, Musa pernah berjumpa Allah di puncak bukit Gunung Sinai itu seperti itu, dan kemudian Allah juga menjanjikan sang juru selamat itu untuk hadir. Nah, di dunia yang kita kenal sebagai Yesus. Nah, apakah mungkin artinya sosok yang sama seperti ini? Itu yang membuat kita dari sosok yang namanya kera atau monyet jelas tidak masuk di akal. Ya, kayak gitulah. Mungkin konteks sederhananya seperti itu. konteks sederhana kurang lebih ya, kalau kamu mau percaya teori evolusi ya silakan, berarti kamu itu sekelompok sama kera, simpanse, monyet gitu. Kalau saya makannya sendiri cuma pisang doang ya, gitu ya, nggak usah nasi goreng makannya. nggak bisa gitu kan. Gitu. Oke nih, ada lagi nggak yang mau kita omongin nih? Ya, cukup menarik kalau diomongin terus mah bisa bisa sampai 2 jam nih, nggak kerasa. Nggak kerasa kita ngobrol. Belum kalau orang-orang berpolemik lagi, ini bukan di kalangan agama yang berpolemik yang mengatakan bumi nggak bulat tapi datar, nah matang juga. Kalau bumi datar itu mah namanya. Ya. Oke. Saya di Facebook ikutan tuh grup bumi datar, rame juga sih. Bumi datar kan udah ada foto-fotonya dari NASA, dari mana juga, bahwa bumi kita bundar. Ya, betul. Terus di Mazmur kan juga ada ya, bahwa Tuhan berdiri bertahta di atas lengkungan bumi. Bulatan bumi, betul. Ya, tapi kalau orang udah punya keyakinan susah juga. Susah. Saya ikutin grup WhatsApp, grup ini Facebooknya juga susah juga diyakinin gitu kan. Susah. Walaupun teori-teori dikeluarin juga dia punya teori-teori sanggahan. Teori sendiri. Ya kembali lagi ke iman lah ya, kita harus ini mendasari hidup tuh bukan karena melihat lah, tapi karena percaya kepada Tuhan ya. Amin. Oke, ada lagi nggak sebelum kita mau tutup nih? Ko Andreas atau Ko Wempi nih? Silakan. No? Ko Andreas ada lagi yuk? Cukup okay. Rame. Cukup lah. Rame ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi 2 minggu lagi ya. Ya. Baik. Baik Sobat Berea, tak terasa ya kita udah ngobrol-ngobrol 1 jam. Nantikan tayangan kami 2 minggu lagi dengan topik yang pasti seru, dengan topik yang pasti luar biasa, dengan topik yang pasti mengubahkan teman-teman semua ya yang menyaksikan acara ini. Kami percaya Bapak Ibu semuanya bahwa Berea ini hadir karena ada suatu masalah yang kita itu harus percaya gini. Kita harus we must understand what we believe. Kita harus mengerti apa yang kita percayai. Kita percaya Alkitab,
maka kita pun harus mengerti apa sih yang Alkitab omongkan gitu ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan tayangan Berea Channel ini. Kita ketemu di lain kesempatan minggu depan. Bye-bye, God bless. Terima Tuhan kasih, berkati. Ko Andreas, Ko MP. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Thank you, God Yo, bless. Ya. God bless, God bless. Ya.